ada uang, irit-irit. Jangan dikasihkan semua ke istrimu. Jadinya repot kan? Buat beli susu anak aja sampai nggak ada uang. Tadi Manda telepon mama kalau kamu mau ngutang sama dia buat beli susu anakmu. Ya Allah Manda, bahkan uangnya pun nggak kamu pinjamkan ke kami. Tapi kamu malah mengadukannya ke mama untuk menjelekkan dan menyalahkan aku. Bu, maaf, aku kehabisan gas dan lagi nggak pegang uang. Boleh nggak aku pinjam dulu 30.000 untuk beli gas? Udah nak, nggak usah pinjam. Nih, ibu kasih uangnya. Ini juga ada sayur masak dan lauk buat kamu. Jadi hari ini kamu nggak usah masak. Alhamdulillah, makasih banyak ya bu. Iya, sama-sama nak. Ya udah bu, aku mau pulang dulu. Mau ambil gas yang kosong di rumah buat beli gas yang baru. Assalamualaikum. Mah, tuh lihat si Ayi, gas habis bukannya beli gas, malah beli lauk di warung. Emang dasar ya dia itu, gak bisa hemat. Kayaknya dia emang harus dikasih paham. Loh mah, kompor dan tabung gas kita kemana? Sudah mama simpan ke gudang, karena nggak ada yang mau beli gas, jadi nggak usah dipakai lagi. Mas, aku sudah nggak tahan tinggal di sini. Aku mau cari kontrakan. Kalau kamu mau ikut, aku ambil semua barang-barang kamu. Kalau nggak mau, ya udah, kamu tinggal aja di sini sama mama kamu. Aku udah nggak tahan ngurusin Manda sama adiknya. Lebih baik mereka ikut ibu aja di kampung. Aku juga mau pindah ke rumah orang tuaku. Mas Brian kerja serabutan, penghasilannya tidak tetap. Jadi kami juga kesulitan bayar kontrakan. Belum lagi harus kasih uang jajan sekolah untuk adiknya setiap hari. Kamu ini ngajarin suamimu pelit dan durhaka sama keluarganya ya? Kamu juga udah nikah, kok nggak bisa mandiri? Mau diketek ibumu terus? Bu, siapa yang tahan serumah dengan orang yang nggak pernah mau bantu-bantu di rumah? Bahkan celana dalamnya bekas haid aja, aku yang nyuciin. Aku telat masak dimaki-maki. Aku ini kakak iparnya, bukan pembantu gratisan. Sayang, ibu kena stroke. Besok kita jenguk ibu ya. Iya mas. Brian, sementara kamu dan istrimu tinggal di sini ya. Cuma kamu yang bisa ibu harapkan. Maaf bu, Manda kemana? Dia nggak bisa datang dan merawat ibu. Katanya di kota dia ada kerjaan. Kamu juga tahu kan, dia itu nggak bisa kerjaan rumah. Tapi Mas Brian juga kerja di kota, Bu. Nggak apa-apa, jam kerja aku kan fleksibel. Kalau aku harus ke kota, kamu tolong temani ibu di sini ya. Oh, iya Mas. Ibu makan dulu ya, nanti setelah itu minum obatnya. Makanan apa ini? Masakanmu nggak enak. Itu juga nyapu nggak bersih. Kamu ini ikhlas nggak sih ngerawat ibu? Astagfirullah bu, aku udah berusaha sebaik mungkin ngerawat ibu. Tapi setiap hari aku terus-terusan dimaki-maki sama ibu. Aku pikir setelah ibu sakit dan aku merawat ibu dengan baik, ibu akan berubah memandang aku sebagai menantu. Tapi ternyata tetap aja, ibu menganggapku hanyalah seorang pembantu. Maaf bu, saya pamit pulang hari ini. Biar ibu nanti dirawat sama anak kandung kesayangan ibu aja. Permisi. Pokoknya kakak nggak setuju rumah ini diwariskan untuk kamu. Loh kak, bukannya sebelum mama meninggal, mama sudah berpesan kalau rumah ini untuk aku. Sedangkan kakak sudah dapat bagian sawah dan tanah. Tapi kakak keberatan. Selama mama sakit, kakak kemana aja? Dari pemakaman sampai tahlilan, semua kami yang urusin. Pas pembagian harta warisan, baru kakak datang. Diam kamu, gak usah ikut campur. Lucu ya, giliran mama sakit, kakak nyuruh aku aja yang ngurusin. Tapi giliran harta warisan, aku gak boleh ikut campur. Lagi pula, suamiku anak laki-laki. Ya udah seharusnya bagiannya lebih banyak dari saudara perempuannya. Dengar ya, sampai kapanpun kalian gak bisa ambil rumah ini. Karena sertifikat rumah ini sudah menjadi atas nama aku. Apa? Kalau kalian bersikeras dengan rumah ini, silahkan berhadapan dengan pengacara aku. Kita bertemu di pengadilan. Aku yakin aku akan tetap menang, karena pengacaraku bukan orang sembarangan. Tapi kalau kalian kooperatif dan bersedia pergi dari rumah ini, kalian tenang aja. Aku akan memberikan Brian uang bagian dari harga rumah ini. Gimana? Aku kasih kalian waktu 1 bulan untuk cari tempat tinggal dan berkemas. Permisi. Gimana ini, Mas? Gak ada pilihan lain. Kita harus pindah dari sini. Kakakmu benar-benar keterlaluan, Mas. Lihat aja,
Suatu saat nanti, rumah warisan ini yang seharusnya menjadi hak suamiku akan kembali kepada kami. Penasaran gimana kelanjutan kisahnya? Apakah mereka bisa merebut rumah itu kembali? Nonton cerita lengkapnya di Wispen. Caranya, klik di bio aku untuk akses Wispen dan nonton gratis lewat aplikasinya. Kalau video ini tembus 1000 like, akan ada spesial part selanjutnya ya. Ayi, suami kamu udah gajian kan? Kirimin nenek sama tante uang ya. Halo, Ayi. Kirimin mama uang ya. Suami kamu udah gajian kan? Maaf, Mah. Aku tanya suami aku dulu ya. Kenapa? Mama dan nenek kamu minta uang lagi? Iya, Mas. Padahal dulu kamu ditelantarkan sama mama kamu. Nenek dan tantemu pun tak peduli dengan kebutuhan hidupmu dulu. Aku mau ikut. Gak bisa, Nak. Udah, pokoknya kamu tinggal sama nenek dan tante di sini. Enak aja langsung makan. Kalau mau makan, selesaikan dulu kerjaan rumah. Betul itu, kerja dulu baru makan. Mama bapakmu aja nggak ada yang mau bawa kamu. Jadi kalau mau tinggal di sini, kamu jangan nyusahin. Ya udah, nanti biar aku yang ngomong sama mereka. Iya, Mas. Ayi, bener-bener ya kamu itu nggak tahu terima kasih. Nggak mau ngasih uang sama sekali semenjak punya keluarga baru. Ayi, aku udah ngelahirin kamu. Nggak ada sama sekali balas budimu ke aku. Udah sayang, gak usah ditanggepin. Mereka gak pernah peduli dengan luka masa kecilmu dulu. Dan sekarang, izinkan aku untuk bahagiain kamu. Masya Allah, makasih ya Mas. Ya, setelah luka yang aku lewati dengan kesabaranku selama ini, mungkin inilah kabar gembira yang sudah Allah siapkan untukku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sekarang Engkau karuniakan hamba keluarga yang hangat dan menyayangiku. Ayi, mertua kamu kepergok mencuri di pasar. Apa? Halo Mas, bisa pulang sekarang nggak? Ibu kepergok mencuri di pasar. Apa? Ya udah, aku pulang sekarang. Kamu tolong datangin ibu duluan ya. Amankan ibu. Iya Mas. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Saya yang akan ganti rugi atas barang yang telah dicuri ibu saya. Awas sampai kejadian lagi. Kalau sampai terulang lagi, kita nggak akan segan-segan lapor ke polisi. Kalian ini kok tega banget sama orang miskin seperti saya. Ingat, 2,5% harta kalian adalah milik orang miskin. Jadi saya punya hak di setiap harta kalian. Loh, tapi bukan dengan cara mencuri juga, Bu. Lagian, anak ibu sudah hidup enak. Kenapa nggak minta ke anak ibu aja? Iya bu, setiap bulan kan aku selalu kirimin uang buat ibu. Kenapa ibu sampai nekat kayak gini? Uang kiriman dari kamu sekarang berkurang. Udah, sekarang lebih baik kita pulang bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini. Saya harap kalian bisa memaklumi keadaan ibu saya. Kamu sih maksain anak aku buat ambil rumah KPR. Jadinya anak aku punya tanggungan dan uang bulanan untuk ibunya jadi berkurang. Mas, ibu mencuri nyalahin aku. Katanya gara-gara aku minta ambil rumah KPR ini, jadinya uang bulanan untuk ibu berkurang. Masa sih ibu ngomong kayak gitu? Gak mungkin. Dengar ya, ibu itu orang yang paling kasihan. Dari dulu dia selalu hidup susah. Kita semua harus memaklumi ibu. Bude, apa sih rahasianya? Kok Kak Brian selalu belain Bude dan patuh sama Bude? Dulu waktu Brian mau menikah, Bude masukin darah haid Bude ke minumannya Brian. Apa? Jadi itu alasannya. Suamiku selalu membela ibunya walaupun ibunya salah sekalipun. Jangan langsung dimakan. Dinginkan dulu nasinya. Nanti lidah anakmu jadi putih-putih karena ikutan panas asinya. Itu ikannya jangan dimakan. Nanti asimu amis. Kamu makan tempe aja. Tapi Bu, aku udah lapar banget. Mumpung anak aku lagi tidur. Sabar dulu. Paling bentar aja kok itu dinginkannya. Alhamdulillah nasinya udah dingin. Duh, lapar banget. Makan dulu atau susuin dulu ya? Anakmu nangis itu loh. Kok dibiarin aja? Cepat susuin. Coba aja dari tadi aku makan aja itu nasinya walau masih panas. Pasti aku bisa makan dengan tenang dan pas anakku bangun aku gak kelaparan. Coba searching tentang semua aturan yang ibu bilang tadi tentang merawat bayi. Benarkah jika ibu menyusui makan nasi panas akan menyebabkan lidah bayi menjadi putih-putih?
Jawabannya meyakinkan banget, rasional dan mudah dimengerti. Pinter banget nih aplikasinya, berbasis AI, bisa bantu jawab semua pertanyaan, bisa bantu translate bahasa, dan udah bisa generate image juga loh. Kayak gini nih. Tolong buatkan gambar ikan goreng di atas piring bersama nasi dan sambal. Tuh kan keren banget. Kalian pasti penasaran apa nama aplikasinya ini. Kalian langsung cek aja, namanya ada di kolom komentar. Dan aplikasi ini udah tersedia di App Store dan Play Store secara gratis dan tanpa batas penggunaan juga. Ya ampun, itu kok kempes banget kayak nggak ada asinya. Iya, pasti kamu susah makan ya. Padahal tiap hari ibuku sediakan makanan loh buat kamu. Kamunya aja yang cerewet sama makanan. Kamu kalau nggak tahu apa-apa dan belum pernah ngerasain lahiran, nggak usah ikut komentar. Siapa yang nggak pengen makan? Aku mau makan malah dilarang. Harus begini begitu dulu. Nggak boleh makan ini dan itu. Akhirnya aku nyusuin dalam keadaan perut kelaparan. Aku stres. Akhirnya asi aku jadi seret. Gitu aja stres. Lemah banget. Iya, nggak bersyukur banget diurusin sama mertua. Suatu saat kamu juga akan merasakan gimana stresnya habis lahiran dengar semua komentar dari ibu atau mertua kamu. Loh Manda, kok anak kamu dikasih sufor? Iya nih kak, asi aku kering. Oh ya, padahal anakmu baru umur 6 bulan kan ya? Iya, padahal aku udah usahain makan penambah asi, tapi tetap aja seret dan akhirnya jadi kering. Oh, gitu ya. Bisa jadi faktor stres nggak sih? Alhamdulillah, walaupun asiku sempat seret waktu itu, tapi aku bisa lulus mengasihi, bahkan sampai anak umur 3 tahun. Aku berharap dengan kelahiran anakku, suamiku dilembutkan hatinya untuk bisa menyayangi kami. Tapi... Ayo masuk. Tapi mas, di rumah kan ada istri kamu. Udah, nggak apa-apa. Lihat aja tuh, dia kurus kering begitu. Kulitnya pun gosong kali. Siapa yang mau sama dia? Dia beruntung masih ada aku yang mau hidupin dia. Kalau nggak ada aku, nggak hiduplah dia itu nyusul mama bapaknya. Ya Allah, hatiku benar-benar sakit ya Allah. Tunjukkan kuasamu. Ya Allah, ya Jabbar, wajburni. Ya, setelah lahiran, aku terkena penyakit TB MDR. Suamiku semakin terang-terangan selingkuh karena fisikku yang sudah tidak menarik lagi. Semakin hari aku semakin kurus dan kulitku gosong karena efek obat-obatan yang harus aku minum setiap hari. Ya Allah, Ayi, kamu kok berkurus banget? Kamu sakit? Aku pun menceritakan semua yang aku alami kepada tanteku. Ya Allah, Ayi, kenapa kamu gak cerita sama tante? Kenapa kamu tetap bertahan dengan dia? Aku bingung, Tante. Orang tua aku udah meninggal. Uang pun aku tak punya. Aku harus kemana? Ayi, kan masih ada Tante. Udah, sekarang kamu kemasi barangmu. Kamu ikut Tante ya. Biar Tante yang rawat kamu dan bayi kamu. Supaya kamu bisa sehat lagi, bisa bangkit lagi. Mau kemana kamu? Ayi mau saya bawa ke rumah. Teganya kamu perlakukan Ayi seperti ini. Tega apanya? Syukur-syukur dia masih aku kasih makan. Kalau enggak, dia udah lama mati. Benar-benar keterlaluan kamu. Ayo Ayi, kita pergi sekarang. Ayi, kalau kamu tetap pergi, aku akan menceraikan kamu. Mungkin 1, 2, 3 hari kamu akan diperlakukan baik oleh tantemu. Tapi, akan berbeda kalau kamu tinggal lebih lama numpang di rumah orang. Ingat, kamu nggak akan bisa hidup tanpa aku. Selama ini, kamu bisa hidup dari uang aku. Aku akan buktikan. Tanpa kamu, aku bisa hidup jauh lebih baik. Camkan itu.